Ya, hari ini kami mendapatkan 4 surat. Jadi ini adalah surat dari pajak, teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi ini adalah surat dari kantor pajak yang baru kami ambil dari klien kami. Dan surat ini sudah menumpuk. Kenapa bisa seperti ini sampai menumpuk? Karena dia tinggal di tempat usaha dia, sementara alamat suratnya di rumah yang dia tidak tempati. Jadi ada orang yang menempati, sehingga surat ini menumpuk. Jadi ketika kemarin dia ke rumahnya, dia pun diserahkan surat ini. Ikuti sampai akhir. Iya, banyak wajib pajak yang mengalami hal seperti ini, mendapatkan surat dari kantor pajak. Kalau teman-teman wajib pajak, banyak yang bilang dapat surat cinta dari kantor pajak. Ini adalah surat yang tentunya kita disurati karena kita ada permasalahan. Banyak permasalahan yang tidak nyambung ya. Mungkin ada surat ini bisa jadi meminta penjelasan, bisa meminta menjelaskan sesuatu transaksi, ataupun mungkin belum bayar pajak ataupun belum lapor pajak. Jadi kalau kita mendapatkan surat seperti ini belum tentu kita harus membayar pajak. Tetapi kita harus cermati dan kita harus hubungi sesuai dengan kontak person yang ada di sini. Jadi ada surat-surat di sini, di dalamnya pasti ditulis siapa yang harus kita hubungi, masalahnya apa, dan kapan terakhirnya. Jadi seperti ini sudah lewat ya, karena saya lihat di sini ada yang bulan Maret, dan kebetulan memang dia wajib pajak ini, klien kami ini tidak tinggal di rumah yang ditempati, tidak tinggal di rumah alamat surat ini. Nah, jadi kalau misalnya ada surat seperti ini, teman-teman jangan panik. Yang pertama memang kita harus buka ya. Jadi seperti ini kita harus buka satu dulu ya. Kita harus buka. Ini surat ini kita buka. Lalu di sini ada ini seperti ini ya, ada alamatnya ya. Ada alamatnya dari mana dia, dari KPP mana. Seperti ini dari KPP Pratama ya. Ini suratnya bertanggal 17 Maret 2022. Ini sudah cukup lama ya. Tapi memang ini baru diambil karena kebetulan baru dikasih ya. Kemudian kita lihat di sini ada permasalahannya. Di sini kan ada nih kepada pimpinan CP ini di mana alamatnya. Kemudian ada di sini ditulis berdasarkan penelitian. Jadi orang pajak melakukan penelitian, ada data dan keterangan yang perlu dijelaskan. Seperti ini, ada faktur pajak keluaran sudah terbit. Faktur pajak keluaran sudah terbit, tapi katanya belum dibayar PPN-nya. Wah, lumayan juga nih PPN 21 jutaan. Berarti ini masih tahun 2021 ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, ditulis PPN kurang bayar. Kemudian di bawahnya belum melaporkan SPT-nya. Nah, kita tidak perlu panik. Yang perlu kita lihat adalah kalau misalnya seperti ini, PPN keluaran belum dilaporkan, belum dibayar, maka kita harus melihat SPT ini masa apa nih? September 2021. Segera teman-teman buka pelaporan SPT tahun September 2021. Di situ lihatlah apakah memang kita sudah melaporkan, dan kalau kita sudah melaporkan, di situ pasti terlihat berapa nilainya. Dan itu pasti bisa kita lacak. Kemudian kita juga bisa lihat dokumen kita bisa lihat e-billing, kemudian bukti penerimaan surat. Dan itu bisa kita buktikan dengan dokumen-dokumen kita. Makanya kita harus lengkapi dokumen kita ya. Nah, kalau misalnya pun kita belum paham, kita bisa langsung telepon. Di sini pasti dituliskan, kita buka dulu ya. Di sini siapa yang harus kita hubungi ada di sini, namanya, jabatannya, informasi kontaknya juga ada. Sampai nomor WhatsApp juga sudah ada ya. Jadi bisa kita langsung hubung, jangan panik. Dan kalau teman-teman ada
masalah seperti ini, silakan tuliskan di kolom komentar apa persoalannya, kami bisa membantu. Nanti kami juga bisa konsultasi pada kamu lewat WA. Jadi kita bisa saling tukar pikiran ya. Karena kalau teman-teman panik, jangan, ini bisa, misalnya kita jadi menghindar, ini bisa menjadi bertambah persoalannya. Dan kalaupun ini nih, perlu diingat, kalaupun Bapak Ibu merasa itu sudah terpenuhi atau sudah merasa kok orang pajak ini masih minta penjelasan padahal saya sudah bayar, saya sudah laporkan, ini ada buktinya. Jadi ada teman seperti itu, saya nanti akan marahin orang pajaknya. Kenapa harus manggil-manggil seperti ini? Padahal waktu kita habis ke sana, kenapa tuh bukannya orang pajak aja teliti, lihat di sistem. Dari situ kan sudah ketahuan. Nah, jadi ada teman saya nanti katanya akan memarahi petugas pajaknya. Jangan seperti itu. Jadi cara yang paling pertama adalah cek berkas, kemudian telepon ataupun langsung ke sana, dan tetap seperti wajib pajak. Jangan walaupun merasa menang, langsung merasa di atas, jangan. Kita harus tetap sopan, apa yang ditanyakan kita tunjukkan buktinya. Karena bagaimanapun kita sebagai wajib pajak perlu mendapat penjelasan dari AR kita. Jadi jangan merasa sombong atau merasa menang atau merasa dihabiskan waktunya, tetapi berikanlah penjelasan kepada petugas pajak. Dan kalau misalnya surat seperti ini ya, kadang ada juga ya yang namanya seperti ini. Seperti ini, ada yang kurang bayar ataupun denda ya, ada denda tidak bayar. Oh seperti, nah seperti ini. Ini adalah surat tagihan pajak ya. Kalau yang pertama tadi ini adalah surat meminta penjelasan. Ini namanya SP2DK ya. Ini SP2DK. Sementara yang ini sudah STP, surat tagihan pajak. Kita akan baca dulu surat tagihan pajaknya. Di sini ada sanksi administrasi. Jadi belum melapor PPN masa tahun Maret 2018. Kita belum melapor Maret 2018. Tapi walaupun ini sudah STP, pastikan kita juga perlu berargumen ya. Misalnya kita cek dulu di DCP online ya, karena ini 2018. Cek di sana apakah sudah terlapor Maret 2018. Misalnya pun di sana terlapor, jangan langsung teman-teman merasa surat ini salah. Kalaupun di 2018 sudah terlapor, pastikan lapornya tanggal berapa. Karena 2018 bisa jadi dilapor, misalnya ini kan Maret 2018, bisa jadi dilapor Mei 2018 atau Juni 2018. Itu tentunya sudah telat. Tapi kalau misalnya memang salah, kita terlambat, kita harus segera membayarkannya. Jika teman-teman belum tahu membuat e-billingnya, bisa ditanyakan ke petugas, ataupun jika tidak ada waktu, bisa lihat di video kami, nanti kami cantumkan linknya di kolom deskripsi. Jadi ini ada STP ya, jadi ada dua macam suratnya ini. Ini sudah STP, sementara yang ini SP2DK ya, permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi ini suratnya, sementara surat-surat lainnya, surat yang ini ada ini himbauan untuk melapor SPT tahunan. Jadi petugas pajak selalu menghimbau untuk melapor SPT tahunan. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi, kalau ada surat datang dari pajak, jangan panik, pastikan tenang. Kemudian apa persoalannya, cek di data kita. Lalu jika sudah lengkap, telepon ke sana, ataupun kalau belum paham, bisa langsung telepon ke petugas pajak atau langsung bertemu petugas pajak di sana. Jika teman-teman ada persoalan, ada masalah pajak, ada surat tagihan, silakan cantumkan di kolom komentar, kami akan menjawabnya. Kalaupun perlu, kita akan bisa konsultasi lewat WA. Jangan lupa teman-teman, silakan klik like video kami ini ya, like, kemudian bisa dibagikan, di-share, dan tuliskan komentar yang terbaik.
Yang belum subscribe tentunya silahkan subscribe. Jumpa lagi di video kami berikutnya.